Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5556. Keluarga Kerajaan Abais. Aku tidak menyangka ada kekuatan jiwa orang lain yang tersembunyi di tubuhmu. Kamu ingin menipuku dan merebut tubuhnya. Utusan suci teratai hitam mencibir, ini konyol. Kekuatan jiwa parasit itu unik, orang ini sangat lemah dan rasanya sama menjijikannya dengan jiwa lain di lautan kosmik ini. Bagaimana dia bisa menjadi inti jiwa dari parasit legendaris? Leluhur iblis Lohu. Ledakan. Saat utusan suci teratai hitam mencibir, sisa jiwanya langsung mengalir ke inti jiwa Molly. Tidak, Molly tampak marah dan berteriak putus asa, seperti domba yang diperkosa. Garis darah Raja Iblis. Saat orang suci teratai hitam memasuki inti jiwa Molly, Molly meraung liar dan mencoba yang terbaik untuk mengerahkan kekuatan jiwanya. Mencoba memblokir masuknya orang suci teratai hitam secara paksa. Tapi itu sia-sia, kemanapun lawan lewat, seluruh kekuatan jiwanya membeku, dan dia tidak mampu menghentikan utusan suci teratai hitam. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat biksu teratai hitam memasuki tubuh inti jiwanya sedikit demi sedikit. Ledakan. Kekuatan jiwa yang menakutkan mengambil alih sumber jiwa Molly dalam sekejap, mengisi sumber jiwanya sampai penuh. Kekuatan jurang yang mengerikan memenuhi udara, dan jiwa Molly terdiam sesaat, rasa sakit yang parah datang dari inti jiwanya, dan dia akan ditempati oleh lawan. Inti jiwa ini telah dimurnikan dengan sangat sempurna. Sungguh luar biasa. Dalam hal struktur jiwa, Kaisar Kuasi kecil lebih kuat dari Kaisar Agung Taiyin Mingnu. Tubuh seperti itu sangat sempurna. Utusan suci teratai hitam berada di inti jiwa Molly dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, dengan kegembiraan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Tempat ini sangat cocok untuknya. Ketika dia datang ke sini, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke kampung halamannya di dalam jurang, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Di laut kosmik ini sebenarnya terdapat inti jiwa yang sangat cocok untuk suku Abais miliknya. Ledakan. Utusan suci teratai hitam mengukir tanda jiwanya sedikit demi sedikit pada inti jiwa Molly, berharap bisa menempati sarang burung murai. Saat ini, dia bahkan tidak ingin kembali ke tubuh Taiyin Mingnu dan bergabung dengannya lagi. Alasan mengapa dia ingin bergabung dengan Taiyin Mingnu adalah karena penduduk Abais akan ditolak keras di laut kosmik, dengan tingkat budidayanya. Dia tidak dapat bertahan hidup di laut kosmik ini, jadi dia hanya bisa bergabung dengan Taiyin Mingnu. Tapi sekarang, dengan jiwa dan raga Molly, dia bisa bertahan hidup di lautan alam semesta bawah dengan aman tanpa khawatir akan dikucilkan, lalu kenapa dia ingin bergabung dengan Taiyin Mingnu? Di bawah tekanan jiwa utusan suci teratai hitam, jiwa Molly menghilang sedikit demi sedikit, dan keinginannya menghilang sedikit demi sedikit. Bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menyerah. Di dalam jiwanya, ada gelombang kemauan yang lemah, yaitu raungan histeris Molly. Dia masih ingin melawan, tetapi jiwanya tenggelam sedikit demi sedikit, dan dia tidak mampu menahan kekuatan dari jurang maut. Ini bukan perbedaan tingkat jiwa, melainkan perbedaan sifat jiwa. Kesadaran Molly seperti lampu yang sepi, perlahan tenggelam ke dalam jurang jiwa, jatuh ke dalam jurang sedikit demi sedikit, sisa keinginannya seperti lilin yang tertiup angin. Yang dapat padam kapan saja. Begitu lampu padam, itu berarti Molly akan jatuh sepenuhnya. Tidak, Molly kecil, cepat bangun, jangan tidur, jangan tertidur. Pada saat ini, di lautan jiwa di kejauhan,
Leluhur iblis Rahu menjadi cemas saat melihat ini, berteriak dengan gila, mencoba membangkitkan kekuatan sihir. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, keinginan Molly selalu menghilang sedikit demi sedikit. Orang yang berisik. Di dalam inti jiwa, utusan suci teratai hitam melirik leluhur iblis Lohu sambil mencibir, "Jangan khawatir, tunggu sampai aku menelan jiwa orang ini dan menempati inti jiwanya. Giliranmu selanjutnya. Nah, kamu meskipun rasa taosol menjijikkan, masih bagus untuk menambah nutrisi." Ditatap oleh utusan suci teratai hitam, leluhur iblis Lohu gemetar, begitu iblis Li jatuh, dia tidak akan berakhir dengan baik. Memikirkan hal ini, leluhur iblis Lohu tiba-tiba meraung dengan marah, "Molly, cepat bangun, apakah kamu sudah melupakan Raja Iblis Api Merah? Karena kamu, dia jatuh ke laut kosmik, dan sekarang dia berubah menjadi hantu yang kesepian, mengembara di sungai kematian." Zhongyu sangat menyedihkan, pernahkah kamu melihatnya? Raja Iblis Api Merah sangat menyedihkan. Wuho. Leluhur iblis Lohu berkata dan bahkan menangis, "Lier, di mana kamu? Mengapa kamu belum datang kepadaku? Aku sangat sengsara di sungai mayat hidup ini. Mereka semua menggangguku, banyak hantu menggangguku, Lier, tolong datang dan selamatkan aku." Suara leluhur iblis Lohu terdengar seperti terisak-isak dan sangat menyedihkan sehingga membuat orang merasa ngeri dan kedinginan. Utusan suci teratai hitam merasa kesal dan berkata dengan wajah jelek, "Ini sangat tidak menyenangkan, diamlah, dasar pria bau, kalau tidak aku akan membawa anak ini pergi dan aku pasti akan melatih jiwamu siang dan malam." "Diam." Tapi leluhur iblis Lohu menutup telinga, dia terus menangis, dan berkata dengan nada tinggi, Lierku, datang dan selamatkan aku. Orang-orang ini akan menggangguku. Apa yang ingin kamu lakukan? Lakukan. Biarkan aku pergi. Tidak, biarkan aku pergi. Lier, tolong selamatkan aku. Leluhur iblis Rahu muncul dalam suara dan penampilan, seolah-olah dia telah dipermalukan oleh hantu tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. "Sial, diamlah." Utusan suci teratai hitam sangat marah hingga dia hampir menjadi gila, "Jiwa orang ini telah lama menghilang di bawah nafasku. Kamu masih ingin membangunkannya dan memiliki angan-angan seperti itu. Tutup mulutmu yang bau itu untukku, kalau tidak aku akan melakukannya merobeknya." Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Tuan Qian." Sebuah suara lemah tiba-tiba bergumam di dalam inti jiwa, meskipun lemah, namun sangat jelas. "Apa?" Utusan suci teratai hitam terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. "Saya melihat sisa api menyala perlahan jauh di dalam inti jiwa hitam yang tak ada habisnya, tapi tidak pernah padam." Jiwa yang tersisa terus bergoyang, dan di bawah panggilan leluhur iblis Lohu, perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, suara yang semakin tegas perlahan-lahan menjadi jelas, "Tuan Qian masih menungguku. Ya, dia masih menunggu bagiku, bagaimana aku bisa mati? Tidak, aku tidak bisa mati, aku belum bisa menyelamatkan Tuan Qian, aku belum bisa mati." Boom! Nyala api yang semula sebesar kunang-kunang ini lama-kelamaan menjadi sebesar kacang kedelai, kini menyala dengan hebatnya dan berubah menjadi sebesar telur merpati, dan terus membesar. Bagaimana ini mungkin? Utusan suci teratai hitam memandang sisa jiwa iblis Li di bawah dengan tidak percaya, asal mula jiwa anak ini belum sepenuhnya musnah di bawah nafas jurang ini. Apakah ini tidak mungkin? Bahkan dalam hal ini laut kosmik kaisar yang kuat, yang inti jiwanya ditempati olehku, seharusnya sudah lama dimusnahkan. Utusan suci teratai hitam tampak ngeri, dan terkejut di dalam hatinya. Ini di luar pengetahuannya. Sialan orang itu. Utusan suci teratai hitam Shen Leng melirik leluhur iblis Lohu, dan kemudian matanya langsung tertuju pada sisa jiwa yang terbakar ini. Kaisar semu kecil, bahkan jika masih ada jejak keinginan abadi yang tersisa, lalu kenapa? Lihat aku menghancurkanmu sampai mati. Boom!
Jiwa utusan suci teratai hitam melonjak, dan langsung berubah menjadi tangan hitam besar, mendorong keras ke arah Molly, mencoba menghancurkannya. Namun, pada saat dia hendak menghancurkan asal mula jiwa Molly, "Kamu, benar-benar menghentikanku untuk menyelamatkan Tuan Qian. Kamu pantas mati." Raungan marah keluar dari jiwa yang tersisa. Saat berikutnya, dengan keras, seluruh inti jiwa Molly tiba-tiba bergetar, dan aura gelap yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba melonjak keluar dari inti jiwa. Seolah diaktifkan oleh jiwa utusan suci teratai hitam. Inti jiwa Molly langsung melonjak dengan aura gelap yang tak ada habisnya. Teror aura gelap ini sepertinya muncul dari bagian terdalam dari jurang tak berujung, memenuhi seluruh tempat dalam sekejap. Inti jiwa. Ketika kekuatan jiwa seperti itu melonjak, utusan suci teratai hitam, yang telah menempati lebih dari 90% inti jiwa Molly, tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking. Dan semburan energi datang dari jiwanya. Sakit yang parah, seolah-olah jiwa akan dibekukan dan terkoyak. Kekuatan macam apa ini? Utusan suci teratai hitam tampak ngeri, merasakan ruang di inti jiwa dengan ngeri. Jauh di dalam inti jiwa, napas sederhana dan dalam muncul. Nafas ini begitu menakutkan sehingga itu benar-benar membawa. Dengan kekuatan yang membuatnya gemetar dan menyerah, hanya dengan melihatnya, dia, utusan suci klan Abyss, memiliki keinginan untuk berlutut di tempat. Terlebih lagi, di bagian terdalam dari inti jiwa, totem kuno yang gelap perlahan beredar dan samar-samar muncul, memancarkan aura jahat yang akan menghancurkan seluruh dunia. "Tuan Qian, kamu menungguku, tapi aku belum bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin aku, Molly, jatuh di sini? Bagaimana aku bisa jatuh?" Boom! Di bawah totem kuno, sosok gelap yang agung muncul, dan nafas yang membuat seluruh tubuh dan jiwa utusan teratai hitam bergetar hebat menyapu, di bawah nafas ini. Utusan suci teratai hitam seperti semut di depan naga. Tidak mampu untuk menopang tubuhnya, dia hanya bisa melihat ke depan dengan ngeri, jiwanya bergetar. Totem ini, keluarga kerajaan Jurang Maut, adalah aura keluarga kerajaan. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa memiliki aura keluarga kerajaan kita jauh di dalam jiwanya? Boom! Jiwa orang suci teratai hitam bergetar, dan tubuh jiwa yang awalnya diisi dengan laut jiwa iblis langsung menyusut dan dikeluarkan dari inti jiwa dalam sekejap. Menekannya dengan erat di kehampaan lautan jiwa. Di bawah kekuatan totem seperti itu, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini adalah kekuatan dari keluarga kerajaan tertinggi dari klan Jurang Maut mereka. Di klan Abyss, hierarkinya sangat ketat dan keluarga kerajaan adalah makhluk tertinggi yang mengatur seluruh klan Abyss. Bagaimana bisa muncul di dunia bawah ini? Keluarga kerajaan ada di sini, tidak peduli seberapa kuatnya dia harus tunduk. Ketika utusan suci teratai hitam ketakutan, dia samar-samar tampak melihat kedalaman jurang tak berujung, sepasang mata dingin menatapnya, membentang langit, bumi, dan tahun tak berujung. Menatap dingin ke jiwanya. Pada saat yang sama, aura gelap yang muncul dari kedalaman inti jiwa perlahan memasuki sisa jiwa Molly. Aura sisa jiwa Molly melonjak dalam sekejap, memenuhi seluruh inti jiwa secara instan, dan terus tumbuh lebih kuat. Sebuah kekuatan yang menakutkan utusan teratai hitam menyapu dan menekannya hingga berlutut. Pewaris keluarga kerajaan, orang ini adalah pewaris keluarga kerajaan. Pantas saja orang ini membuatku merasa seperti parasit. Jiwa keluarga kerajaan adalah yang tertinggi. Ini adalah tanah suci yang paling dirindukan keluarga kami. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada anggota keluarga kerajaan kita di dunia bawah ini? Manusia. Utusan suci teratai hitam berteriak histeris, merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Demon Lee di depannya sedang bangkit dengan gila-gilaan, dan lautan jiwa melonjak dengan hebat dan terus berkembang. Aura kaisar yang menakutkan muncul dari tubuh Molly. Ya, cerita pun bersambung.
Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.